Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas tauhid dan sunnah, di atas dua kalimat syahadat, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mewujudkan kalimat syahadat la ilaha illallah dengan mewujudkan tauhid, mewujudkan kalimat syahadah anna Muhammadan Rasulullah dengan mewujudkan sunnah. Oleh kerana itu hendaknya seorang muslim terus mempelajari kedua perkara yang begitu penting dan prinsip dalam kehidupannya ini, di mana tidak ada artinya hari-hari yang dilewati, tidak ada artinya apa yang dia miliki jika tanpa memiliki tauhid. Tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya kehidupan, tidak ada artinya apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan tanpa adanya tauhid. Karena sesungguhnya kehadiran kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam rangka mewujudkan tauhid, dan terus kita mengkaji tauhid berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik tauhid rububiyah atau tauhidul uluhiyah atau tauhidul asma was sifat. Kita telah mempelajari tauhidul uluhiyah dalam kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita
sekarang mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang banyak-banyak menerangkan tentang tauhidul asma wa sifat, pengenalan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara benar berdasarkan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, berdasarkan jalannya As-Salafus Salih yang mewariskan kepada generasi-generasi setelahnya ilmu yang begitu mulia ini, ilmu yang begitu penting dan berharga ini, yaitu tauhidul asma was sifat. Pada pelajaran-pelajaran kita yang lalu dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah menerangkan beberapa pengantar, menerangkan beberapa muqaddimah, menerangkan beberapa kaidah-kaidah besar dalam perkara tauhidul asma wa sifat. Di antaranya bahwasanya tauhidul asma wa sifat mengumpulkan antara penetapan dan peniadaan. Di antaranya bahwasanya tauhidul asma wa sifat, kita mensifati Allah Subhanahu wa taala, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan mulai pada malam hari ini dan pelajaran-pelajaran kita yang akan datang akan masuk pada pembahasan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama beberapa pertemuan kita menjelaskan tentang kaidah-kaidah besarnya dalam tauhidul asma was sifat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. Bahwasanya termasuk dalam jumlah ini atau dalam perkataan ini yang dimaksud adalah bahwasanya beriman kepada nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk dalam apa yang diterangkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma wasafallahu bihi nafsah, apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya dengannya fi suratil Ikhlas, dalam surah Al-Ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an, yang menyamai sepertiga daripada Al-Qur'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memulai ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Ikhlas, di mana setelah ini, setelah surah Al-Ikhlas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah akan menjelaskan ayatul kursi. Kemudian berikutnya dan berikutnya semua akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak sekali kita akan dapati perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qawluhu wa qawluhu wa qawluhu wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita pelajari, dan ini semua dimulai dengan surah Al-Ikhlas.
Dimulai dengan surah Al-Ikhlas yang beliau katakan di sini menyamai daripada sepertiga Al-Quran. Surah Al-Ikhlas surah yang sangat pendek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat, tapi kedudukannya menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Dan kita perhatikan surah Al-Ikhlas ini disebut dengan nama surah Al-Ikhlas. Disebut dengan sebutan surah Al-Ikhlas. Kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas? Karena dia mukhlisah dan mukhlasah. Kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas? Karena mukhlisah dan yang kedua mukhlasah. Apa itu mukhlisah dan apa itu mukhlasah? Mukhlisah yaitu memurnikan. Artinya memurnikan orang yang membacanya, memahaminya, memurnikan tauhid orang yang membaca dan merenungkannya, memurnikan dari segala hal yang menodainya. Ini sebab yang pertama, mukhlisah, yaitu dia memurnikan orang yang membaca surah Al-Ikhlas dengan keyakinan dan pemahaman yang benar dari segala yang merusak dan mengotori daripada tauhidnya. Seseorang yang membaca surah Al-Ikhlas, meyakininya, merenungkannya, maka tauhidnya menjadi murni. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu dinamakan surah Al-Ikhlas karena dia mukhlasah. Apa itu yang dimaksud dengan mukhlasah? Yang dimaksud dengan mukhlasah bahwasanya surah Al-Ikhlas ini kandungannya murni hanya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyebut yang lainnya. Tidak menyebut yang lainnya. Surah yang pendek ini hanya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini penetapan. Allahus samad, dan ini juga tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan penetapan. Lam yalid wa lam yulad, ini juga menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang kaitannya dengan peniadaan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini juga tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga bermakna peniadaan. 4 ayat ini semua menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas. Dan ini adalah surah tauhid. Ini adalah surah At-Tauhid. Di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala an, di antara salah satu potongan hadis Jabir radhiyallahu an ketika menjelaskan tentang surah Al-Ikhlas ini, ketika menjelaskan tentang hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata Jabir radhiyallahu an,
bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai melaksanakan tawaf, maka kemudian berdiri di belakang makam Ibrahim dan melaksanakan salat 2 rakaat dan membaca surah At-Tauhid. Membaca surah At-Tauhid. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf, yaitu membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Dan kedua-duanya disebut sebagai surah Al-Ikhlas dan juga disebut sebagai surah At-Tauhid. Al-Kafirun, surah Al-Kafirun kaitannya dengan ikhlasul amal. Kemudian surah Al-Ikhlas kaitannya dengan ikhlasul ilm wal i'tiqad. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering membaca surah Al-Ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering membaca surah Al-Ikhlas sehari semalam. Zikir pagi dan petang. Juga membaca surah Al-Ikhlas. Setiap selesai solat 5 waktu membaca surah Al-Ikhlas. Sebelum tidur membaca surah Al-Ikhlas. 2 rakaat terbaik yang dilakukan sehari semalam. Salat sunnah yaitu sunnah. Sebelum salat subuh membaca surah Al-Ikhlas. Selesai melaksanakan tawaf membaca surah Al-Ikhlas. Sering-sering membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika akan memulai menjelaskan beberapa ayat dan hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memulainya juga dengan surah Al-Ikhlas. Bahwasanya Al-Ikhlas mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Qur'an. Dan hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Qur'an merupakan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir sesuai disimpulkan oleh para ulama. Para ulama menyimpulkan bahwasanya hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya surah Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Qur'an adalah merupakan hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang tidak mungkin diragukan kesahihannya. Hadis mutawatir tidak mungkin diragukan kesahihannya karena begitu banyak diriwayatkan oleh para periwayat hadis. Dan jelaskan sebagian ulama bahwasanya yang meriwayatkan tentang hal ini dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 sahabat. Sekitar 20 sahabat radhiyallahu taala anhum yang menjelaskan atau meriwayatkan bahwasanya surah Al-Ikhlas menyamai daripada sepertiga daripada Al-Qur'an. Dan seterusnya para tabi'in begitu banyak. Kemudian jalan-jalan riwayat yang menerangkan tentang hal ini. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud bahwasanya surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga daripada Al-Qur'an? Yang dimaksud bahwasanya surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga daripada Al-Qur'an di antaranya adalah yang pertama bahwasanya pahala
membaca surah Al-Ikhlas seperti pahala membaca sepertiga daripada Al-Quran. Jadi ada keutamaan khusus, yang menerangkan tentang pahala membaca surah Al-Ikhlas. Selain daripada keutamaan umum membaca Al-Quran, di mana kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran memiliki keutamaan. Satu huruf 10 kebaikan. Akan tetapi untuk surah Al-Ikhlas, maka dia selain memiliki keutamaan yang umum ini, maka dia memiliki keutamaan yang khusus, bahwasanya membaca surah Al-Ikhlas keutamaannya seperti membaca sepertiga daripada Al-Quran. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, di antara yang menerangkan tentang maksud daripada Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga daripada Al-Quran adalah kedudukannya. Keutamaannya. Kalau tadi dari sisi pahalanya, sekarang dari sisi kedudukannya. Bahwasanya kedudukan surah Al-Ikhlas seperti sepertiga Al-Quran. Oleh karena itu ayat-ayat di dalam Al-Quran juga memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat. Kita ketahui bahwasanya ayat yang paling utama di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Surah yang paling utama dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Ayat surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Artinya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu juga memiliki kedudukan yang bertingkat-tingkat. Bukan berarti di sini bahwasanya ayat yang lain itu kurang kedudukannya atau mengurangi kedudukan ayat yang lain, tidak. Sebagian seseorang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah itu menunjukkan bahwasanya mengurangi kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak. Apakah keucapan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lebih utama daripada Umar radhiyallahu an berarti menunjukkan bahwasanya kurangnya Umar radhiyallahu an? Tidak. Begitu juga ketika seseorang mengatakan berdasarkan dalil bahwasanya surah ini lebih utama daripada surah yang lain, bukan berarti menunjukkan bahwasanya surah yang lain kedudukannya kurang, tidak. Tetapi ini menunjukkan kedudukan yang bertingkat-tingkat tanpa mengurangi kedudukan yang lain. Oleh karena itu surah Al-Ikhlas berdasarkan hadis yang mutawatir menyamai sepertiga dari Al-Quran. Makna yang pertama adalah dari sisi pahala, makna yang kedua adalah dari sisi kedudukan. Kemudian penjelasan yang lain, kenapa surah Al-Ikhlas dikatakan menyamai sepertiga daripada Al-Quran? Karena Al-Quran mengandung penjelasan tentang al-ahkam yang mengandung 3. Secara garis besar Al-Quran mengandung 3 kandungan. Yang pertama menjelaskan tentang al-ahkam, hukum-hukum, perintah dan larangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua menerangkan tentang al-qasas, kisah-kisah. Menerangkan tentang kisah-kisah. Kisah umat-umat terdahulu, kisah yang di akhirat, kisah dan menerangkan tentang kisah.
Kemudian yang ketiga menerangkan tentang tauhid, menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Ikhlas menerangkan tentang salah satu daripada kandungan Al-Qur'an, yaitu menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas dikatakan bahwasanya dia mengandung atau menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Yang menjadi inti pembahasan daripada surah Al-Ikhlas, sehingga surah Al-Ikhlas ini diletakkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di awal daripada ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena surah Al-Ikhlas ini mengandung penetapan dan peniadaan. Mengandung penetapan dan peniadaan. Penetapan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Peniadaan segala bentuk kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seseorang itu menjelaskan akidahnya, memproklamirkan akidahnya, dan tidak menyembunyikan akidahnya. Qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahad. Ahadun fi dzatihi, satu-satunya dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahadun fi asma'ihi wa sifatihi, satu-satunya dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ahadun fi uluhiyyatihi, satu-satunya dalam uluhiyah. Tidak ada yang sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mengandung apa? Mengandung penetapan dan peniadaan. Mengandung penetapan dan peniadaan. Ahad, penetapan, dan juga mengandung peniadaan. Penetapan kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Peniadaan, apa yang ditiadakan? Yang ditiadakan yang pertama, segala bentuk kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ditiadakan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tauhidul asma was sifat, dalam tauhidul asma was sifat,
di mana seseorang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya kembali kepada ini. Semuanya kembali kepada dua hal ini. Yaitu yang pertama, penetapan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini, menetapkan dan meniadakan. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang menyimpang dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka meniadakan sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tetapkan. Kemudian menetapkan sifat-sifat yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Apa artinya As-Samad? Kita perhatikan ini, Qul huwallahu ahad. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Apa artinya As-Samad? Para ulama menjelaskan bahwasanya As-Samad mengandung tauhidul asma was sifat dan mengandung tauhidul uluhiyah. As-Samad mengandung yang pertama tauhidul asma was sifat, dan yang kedua mengandung tauhidul uluhiyah. Karena As-Samad artinya adalah kesempurnaan dalam setiap sifat. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa As-Samad as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi, al-alimul ladzi qad kamula fi ilmihi, al-halimul ladzi qad kamula fi hilmihi, al-qawiyyul ladzi qad kamula fi quwwatihi, al-hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi, dan seterusnya. Bahwasanya As-Samad adalah yang maha berilmu, yang telah sempurna keilmuannya, yang maha kuat, yang sempurna kekuatannya, yang maha bijaksana, yang sempurna kebijaksanaannya, yang maha tahu, yang sempurna keilmuannya. Itu makna As-Samad. Jadi As-Samad makna yang pertama, dan di sini mengandung dalam tauhidul asma wa sifat, yaitu kesempurnaan dalam setiap sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, As-Samad adalah alladzi tasmadu ilaihi hajatul khalaiq, yaitu As-Samad yang mana naik kepadanya kebutuhan-kebutuhan makhluk. Kebutuhan-kebutuhan makhluk itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunggu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini mengandung daripada tauhidul uluhiyah. Ini adalah merupakan tauhid al-uluhiyah. Oleh karena itu As-Samad mengandung kesempurnaan, mengandung penetapan kesempurnaan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan tauhidul asma wa sifat. Qul huwallahu ahad,
Allahus Samad. Penetapan di ayat yang pertama dan penetapan di ayat yang kedua. Dan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan daripada surah Al-Ikhlas ini. Lam yalid wa lam yulad, peniadaan. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad, ini adalah peniadaan. Dan kita ketahui beberapa kaidah di dalam peniadaan kaitannya dengan tauhidul asma was sifat. Yang pertama di antara kaidah-kaidah yang kita telah jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu kaitannya dengan peniadaan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya peniadaan yang terdapat di dalam dalil itu mengandung penetapan. Karena peniadaan semata itu bukan pujian. Peniadaan semata itu bukan pujian. Ketika kita mengatakan bahwasanya tiang ini tidak zalim, pohon ini tidak zalim, kursi ini tidak zalim, ucapan peniadaan seperti ini semata itu bukanlah pujian. Akan tetapi peniadaan itu dikatakan pujian jika dia mengandung penetapan. Artinya si fulan tidak zalim, maksudnya dia adil, berlaku adil. Di sini ada penetapan. Maka ketika kita mengatakan si fulan tidak zalim, kita memujinya jika yang kita maksudkan menetapkan sifat adil untuknya. Ya, menetapkan sifat adil untuknya. Berbeda umpamanya ketika kita mengatakan anak ini ya tidak zalim kepada orang tersebut. Terkadang karena ketidakmampuannya, karena kelemahannya. Tapi ketika kita memuji seseorang bahwa dia tidak zalim, padahal dia kuat karena dia memiliki kebijaksanaan dan keadilan. Jadi perhatikan bahwasanya apa yang ditiadakan di dalam Al-Quran itu mengandung penetapan. Kenapa? Karena peniadaan semata bukanlah pujian. Sedangkan kita dalam meniadakan hal-hal dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu peniadaan di dalam Al-Quran ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah penetapan. Perhatikan ini. Jadi peniadaan itu bukan menjadi maksud, tapi yang menjadi maksud adalah dibalik daripada peniadaan tersebut. Apa yang dibalik dari peniadaan tersebut? Yaitu penetapan. Ketika kita meniadakan sifat zalim dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Allah tidak menzalimi seorang pun. Di sini peniadaan. Maksudnya adalah penetapan sifat keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peniadaan di dalam Al-Quran itu dengan dua metode. Ada yang disebut dengan an-nafyul mujmal, ada yang disebut dengan an-nafyul mufassal.
Peniadaan secara garis besar dan peniadaan secara rinci. Jika peniadaan tersebut secara garis besar, maka tujuannya adalah penetapan kesempurnaan secara mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika peniadaan tersebut secara rinci, maka itu menunjukkan penetapan kesempurnaan secara rinci. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini peniadaan rinci. Ini peniadaan rinci. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penetapan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kehidupan Allah Subhanahu wa taala ditetapkan secara sempurna. Ini penting untuk antum pahami dan antum yakini, pahami secara baik tentang peniadaan-peniadaan di dalam dalil Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yalid wa lam yulad. Ini adalah peniadaan secara rinci. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid tidak melahirkan. Allah tidak melahirkan. Dan ini bantahan terhadap siapa? Terhadap orang-orang Yahudi. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang Nasrani. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang musyrikin. Di mana orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair anaknya Allah. Maka terbantahkan dengan ayat ini, lam yalid, Allah tidak melahirkan. Juga bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Al-Masihu ibnullah, Al-Masih anaknya Allah. Sedangkan Allah mengatakan lam yalid, Allah tidak melahirkan. Juga bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mengatakan al-malaikatu banatullah, para malaikat adalah anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengatakan lam yalid, Allah tidak melahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh apapun juga. Huwal awwal wal akhir. Allah yang awal, laisa qablahu syai', tidak ada sebelum Allah sesuatu apapun juga. Wal akhirul ladzi laisa ba'dahu syai', dan yang terakhir yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun juga. Lam yalid wa lam yulad. Dan ini menunjukkan apa? Peniadaan ini kita selalu perhatikan bahwasanya jika ada peniadaan, maka itu mengandung penetapan. Penetapan apa? Penetapan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak membutuhkan siapapun juga. Seseorang yang memiliki anak, maka dia butuh kepada anak. Seseorang yang memiliki orang tua, maka dia butuh kepada orang tua. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun juga dan apapun juga. Bahkan semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan itsbatu kamali ghinah, penetapan kesempurnaan ghinah, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya sesuatu apapun juga. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam dasar peniadaan
kaitannya dengan tauhidul asma wa sifat, maka kita meniadakan dua. Yang pertama, meniadakan segala bentuk kekurangan dan aib dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ditiadakan. Kemudian yang kedua, dan ini selalu diulang-ulang, meniadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nafyun naqais dan nafyul mumathalah fi sifatil kamal lillahi azza wa jalla. Meniadakan segala bentuk kekurangan dan meniadakan sekutu dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Ikhlas mengandung penetapan segala kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan mengandung peniadaan segala kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengandung penetapan segala kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengandung peniadaan segala sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tauhid. Kembali kepada itu. Kembali kepada dua ini. Kembali kepada dua ini. Isbat kulli kamal, penetapan setiap kesempurnaan, wa nafyu kulli naqs wal mumathalah, dan peniadaan segala kekurangan dan penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, surah Al-Ikhlas ini begitu tinggi kedudukannya karena mengandung tiga bentuk tauhid. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mengandung penetapan dan mengandung peniadaan. Oleh karena itu seseorang hendaknya betul-betul memahami daripada surah Al-Ikhlas ini. Sampai-sampai sebagian sahabat ada yang selalu membaca surah Al-Ikhlas ini. Ya, ada yang terus-menerus membaca surah Al-Ikhlas ini dalam setiap solatnya. Artinya kalau dia solat membaca surah yang lain, dia baca lagi surah Al-Ikhlas. Sehingga kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang orang tersebut. Dan Rasul menyuruh untuk ditanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Ketika ditanya dia mengatakan karena li'anna sifatur rahman, karena surah Al-Ikhlas ini adalah sifat Allah dan saya suka untuk membacanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jam berapa? Ya, mungkin kita cukupkan pelajaran kita menerangkan tentang surah Al-Ikhlas ini, surah yang sangat agung. InsyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang akan menjelaskan tentang ayat yang paling agung, yaitu ayatul kursi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.